Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Indralaya yang beranggotakan Saya Adi Hermawan. Saya Fia Perlia. Saya Jian Audira. Saya Devi Dwi Agustin. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini mengenai hormon, antigen, antibodi, mineral, dan vitamin. Tujuan pembelajarannya adalah mampu mengkaji implikasi hormon dan vitamin dalam kehidupan sehari-hari. Hormon berasal dari kata hormain yang artinya memacu atau menggiatkan atau merangsang. Dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau sedikit. Tetapi jika kekurangan atau berlebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik atau kelainan seperti penyakit. Sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme tubuh. Hormon merupakan senyawa kimia berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. Vitamin adalah senyawa organik yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam makanan dan sangat penting peranannya dalam reaksi metabolisme. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai hormon dan vitamin. Kedua, temukan penjelasan hormon dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang ketiga, kemudian edit video dengan semenarik mungkin. Hormon, zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Lalu dibagi menjadi dua, yaitu TRH atau thyroid relaxing hormone dan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Berdasarkan tempat pembentukannya, hormon dibagi menjadi 10 macam, yaitu ada hipotalamus, hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, kelenjar adrenal, gonad, dan usus. 1. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar dan berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin dalam tubuh. Pada kelenjar hipotalamus terdapat sel-sel khusus yang menghasilkan hormon selepas atau pembebas dan hormon penghambat. Contoh hormon pelepas antara lain TRH dan GnRH. 2. Kelenjar hipofisis. Kelenjar ini terletak pada lekukan tulang selaturistika di bagian tulang baji dan menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis disebut master gland. 3. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodontironin. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan yang menghasilkan hormon pada tiroksin. Masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. 5. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keenam, kelenjar anak ginjal atau adrenal merupakan 2 struktur kecil yang terletak di atas ginjal dan banyak mengandung darah. Baik secara anatomi maupun secara fungsional, kelenjar ini terdiri atas 2 bagian yang berbeda. Bagian luar disebut korteks adrenal dan bagian dalam disebut medula adrenal. Berbentuk seperti bola atau topi terletak di atas ginjal. Yang ketujuh, pada wanita terdapat kelenjar gonad menghasilkan 2 hormon, estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder dan progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Yang kedelapan, ada kelenjar pineal, kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Yang kesembilan, ada gastrin, hormon pencernaan yang dihasilkan sel pada lapisan lambung dan bagian atas usus halus. Hormon ini merangsang pelepasan asam lambung yang akan digunakan untuk memecah protein dan membunuh kuman pada makanan. 10. Ada kelenjar timus, kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama.
Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu harus didatangkan dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut sifatnya, vitamin digolongkan menjadi dua. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Jenis sumber fungsi vitamin larut dalam lemak. Yang pertama yaitu jenis vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A merupakan jenis vitamin yang aktif yang terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu vitamin A bentuk alkohol, vitamin A bentuk aldehid, vitamin A bentuk asam, vitamin A bentuk ester. Sifat vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak atau pelarut organik seperti eter, alkohol, petroleum eter. Selanjutnya vitamin D. Jenis vitamin D. Vitamin D merupakan jenis sterol yang mengandung gugus alkohol dan bersifat larut lemak. Sterol sangat stabil terhadap panas, oksidasi, dan tahan terhadap asam dan basa. Vitamin D sangat peka terhadap cahaya dengan gelombang pendek seperti ultraviolet yang terdapat pada sinar matahari. Kolekalsiferol tidak larut dalam air, larut dalam larutan organik dan minyak tumbuh-tumbuhan. Cairan aseton akan menyebabkan kolekalsiferol berbentuk kristal putih halus. Selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E adalah vitamin larut lemak yang berguna selain sebagai antioksidan, juga melindungi tubuh dari PFAS seperti asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, dan asam arakhidonat. Vitamin E bersifat cukup tahan panas, tetapi tidak tahan terhadap alkali, sinar matahari, dan oksigen. Karena sifatnya yang larut lemak, vitamin E dalam tubuh sebagian besar disimpan dalam jaringan lemak dan selainnya disimpan dalam hati. Selanjutnya yaitu vitamin K. Di alam terdapat dalam dua bentuk, vitamin K1 filokinon dan vitamin K2 menakinon. Menakinon dapat disintesis dalam saluran pencernaan oleh bakteri. Di samping itu, ada pula vitamin K dalam bentuk sintesis, yaitu menadion yang kemudian dikenal sebagai vitamin K3. Jenis sumber fungsi vitamin larut dalam air, yaitu vitamin C. Di alam berada dalam dua bentuk, yaitu L-askorbat atau bentuk tereduksi dan L-asam dehidroaskorbat bentuk teroksidasi. Vitamin B kompleks. Yang pertama ada tiamin atau vitamin B1. Tiamin sangat berperan dalam metabolisme karbohidrat, yaitu berfungsi sebagai koenzim berbagai reaksi metabolisme energi. Kedua ada riboflavin atau vitamin B2. Riboflavin terutama berfungsi sebagai koenzim flavin adenin dinukleotida atau FAD dan flavin adenin mononukleotida atau FMN yang terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi berbagai jalur metabolisme energi. Niacin atau vitamin B3. Niacin berfungsi sebagai koenzim nikotinamid adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamid adenin dinukleotida fosfat atau NADP. Selanjutnya piridoksin atau vitamin B6. Vitamin B6 berperan sebagai koenzim piridoksal fosfat atau PLP dan piridoksamin fosfat atau PMP dalam berbagai reaksi metabolisme protein. Selanjutnya ada asam folat atau vitamin B9. Asam folat berperan sebagai koenzim tetrahidrofolat atau THF yang penting dalam transportasi pecahan-pecahan karbon tunggal dalam metabolisme asam amino dan sintesis asam nukleat. Vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin B12 diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dan berperan dalam metabolisme sel, terutama saluran cerna, sumsum tulang, dan jaringan saraf. Peran vitamin sebagai kofaktor. Vitamin mempunyai fungsi penting dalam metabolisme tubuh sebagai kofaktor. Kofaktor adalah substansi non-protein yang berperan dalam reaksi enzimatis metal.
partikel kimia yang memandu enzim untuk berfungsi sebagai katalis. Pertama, vitamin K juga sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino, asam glutamat. 2. Vitamin C berfungsi sebagai kofaktor dalam reaksi hidroksilasi enzimatik residu prolin pada kolagen jaringan pengikat vertebrata untuk membentuk residu 4-hidroksiprolin yang hanya ditemukan pada kilagen dan tidak pada protein hewan lainnya. Mangga adalah buah yang paling bergizi dari semua buah karena mengandung sekitar 20 vitamin dan mineral yang berbeda. Buah mangga mengandung mineral seperti besi, tembaga, kalium, dan beberapa mineral seperti selenium, mangan, fosfor, seng, dan kalsium. Buah ini juga mengandung karbohidrat tinggi. Mangga merupakan sumber vitamin yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin B. Walaupun tidak banyak, mangga juga mengandung vitamin E dan vitamin K. Dalam satu porsi labu siam atau setara dengan 132 gram mengandung 123 mikrogram folat atau menyediakan 31% dari asupan harian yang direkomendasikan. Ini adalah jumlah nutrisi tertinggi yang disediakan oleh labu siam. Folat atau vitamin B9 adalah vitamin penting yang dibutuhkan semua orang, terutama bagi ibu hamil atau perempuan yang berencana hamil. Labu siam juga menyediakan vitamin C sebanyak lebih dari 10 mg atau mencakup 17% dari AKG. Vitamin C merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk pembuluh darah, menghasilkan kolagen, serta proses penyembuhan tubuh. Ia juga dapat berperan sebagai antioksidan yang melindungi dari efek radikal bebas. Pare, adanya vitamin C yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi bakteri. Selain vitamin C, buah pare juga mengandung vitamin A, folat, dan berbagai macam antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas, serta terdapat vitamin B1 dan vitamin B3. Jeruk. Kandungan jeruk amatlah kaya karena mengandung vitamin, mineral, serta senyawa tumbuhan. Nutrisi ini membuat manfaat jeruk untuk kesehatan beragam, mulai dari menjaga kesehatan jantung hingga tulang. Sebagai jenis buah-buahan, jeruk mengandung vitamin dan mineral yang beragam. Vitamin dan mineral yang utama dalam buah jeruk termasuk yang pertama itu vitamin C. Kandungan vitamin C dalam sebuah jeruk sangatlah tinggi. Sebuah jeruk berukuran besar memang memberikan angka kecukupan harian vitamin C hingga 100%. Yang kedua, vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin berperan dalam pengubahan karbohidrat menjadi energi. Yang ketiga, vitamin B9. Lebih dikenal dengan asam folfat. Vitamin B9 merupakan vitamin yang vital untuk ibu hamil. Selanjutnya, kalium. Mineral ini juga berpotensi untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Selanjutnya yaitu kalsium. Mineral lain dalam jeruk adalah kalsium yang bermanfaat untuk memelihara tulang atau otot. Selanjutnya ada vitamin A, vitamin B5, vitamin B6, dan yang terakhir vitamin B2. Dalam 100 gram buah jeruk mengandung vitamin B2 atau riboflavin yang mencukupi 2% kebutuhan harian. Kesimpulan pertama, hormon yang ada dalam tubuh manusia yaitu hormon pelepas antara lain TRH dan GnRH. Yang kedua, TRH akan memacu pengeluaran TSH di kelenjar tiroid, sedangkan GnRH memacu kelenjar hipofisis anterior mengeluarkan FSH dan LH. Yang ketiga, vitamin yang dibutuhkan oleh manusia yaitu vitamin A, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin, vitamin B5, vitamin B6 pyridixin, vitamin B12 cyanocobalamin, vitamin C, vitamin D, dan vitamin K. Keempat, baik vitamin maupun hormon memiliki sumber atau prekursornya tersendiri. Untuk hormon masing-masing diproduksi oleh kelenjar yang berbeda-beda, dan untuk sumber vitamin dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Demikianlah video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.